Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan membahas tentang teori evolusi Charles Darwin. Di sini ada Nindi, ada Raya, Dan aku Jihan. kita dari Plot 2 Biologi. Nah, pada podcast kali ini kita mau bahas tentang teori Darwin. Tapi sebelum kita mulai masuk ke pembahasan teorinya, kita harus punya landasan ayat Al-Quran dulu. Nah, di sini ada dari surah Al-Ankabut ayat 19-20. Mana artinya, apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan, kemudian mengulangnya kembali? Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan. Kemudian Allah menjadikan kejadian yang lain. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Terus ada juga yang dari surah Al-Insan ayat 1-2. Bukankah telah datang kepada manusia satu waktu dari masa, sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya. Karena itu kami jadikan ia mendengar dan melihat. Nah, dari spiritual paradigm ini, kita bisa masuk ke pengertian dari teori Darwin. Teori Darwin adalah teori evolusi yang menjelaskan bahwa makhluk hidup menurunkan sifat unggul dari nenek moyangnya yang berhasil melalui seleksi alam. Jadi titik fokusnya itu ada dua, jadi dari sifat nenek moyangnya dan juga seleksi alamnya. Kalau sifat nenek moyangnya itu berhasil lolos dari seleksi alam, maka sifat itulah yang akan diturunkan kepada keturunannya nanti dengan cara reproduksi. Saat hidup di lingkungan, ia akan melewati proses seleksi. Jadi ada banyak sifat yang hidup di satu lingkungan. Nah, saat lingkungan itu melakukan seleksi, tidak semua sifat itu bisa lolos. Jadi yang bisa bertahan hidupnya aja. Sedangkan yang nggak bisa bertahan hidup akan musnah di lingkungan. Oke, sekarang kita lanjut ke kisah pendukung teori evolusi ini. Jadi kita tuh ambil kisah dari kisah Nabi Nuh. Itu contoh terjadinya penurunan sifat nenek moyang dan seleksi alam. Dalam Al-Quran, Nabi Nuh digambarkan sebagai nabi yang bisa membangun bahtera untuk menyelamatkan keluarganya dan berbagai jenis hewan dari banjir yang sangat besar. Dari perspektif kita saat bahas teori evolusi ini, hal ini adalah tindakan untuk menjaga keberlangsungan makhluk hidup. Selaras dengan gagasan evolusi yang menekankan pentingnya penurunan sifat nenek moyang dan seleksi alam. Hanya makhluk yang bertahan yang bisa melanjutkan garis keturunannya. Nabi Nuh alaihi salam memiliki 4 orang putra, yaitu Syam, Khan, Yafits, dan Kan'an. Pada saat banjir bandang terjadi, semua anak Nabi Nuh berada di dalam kapal, kecuali Kan'an. Ia termasuk dalam kaum yang pembangkang yang menolak ajaran Nabi Nuh alaihi salam, yaitu ayahnya sendiri. Jadi, sejak awal sudah ada seleksi alam. Siapa yang mau ikut kapal, maka ia akan selamat. Dan yang tidak ikut, maka akan musnah dan tidak akan bisa bertahan hidup. Oke, sekarang kita lanjut ke hal-hal yang pernah kita alami atau kita ketahui di masa kini. Kita mengambil contoh dari suku Bajau. Suku Bajau adalah masyarakat yang hidup di wilayah perairan Indonesia yang dikenal sebagai pengembara laut. Nah, mereka ini memiliki kemampuan menyelam dan menahan napas di bawah air lebih lama dibanding manusia pada umumnya nih guys. Kemampuan ini berkaitan dengan adaptasi tubuh terhadap lingkungan laut yang telah berlangsung selama banyak generasi. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian orang Bajau memiliki ukuran limpa yang lebih besar. Limpa berfungsi menyimpan cadangan sel darah merah yang membantu menyediakan oksigen saat menyelam. Dalam teori evolusi Charles Darwin, hal ini termasuk contoh seleksi alam, di mana orang yang lebih mampu bertahan mencari makanan di laut memiliki peluang hidup yang lebih besar. Lalu kemampuan tersebut diwariskan kepada keturunannya. Namun gak semua orang Bajau memiliki limpa besar. Mereka tetap dapat menyelam, hanya kemampuan menahan napasnya mungkin tidak sekuat yang memiliki adaptasi tersebut. Selain faktor genetik, latihan dan kebiasaan hidup di laut sejak kecil juga sangat mempengaruhi kemampuan menyelam mereka. Kesimpulannya, orang-orang suku Bajau ini merupakan contoh nyata bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan lingkungan
melalui proses evolusi dan seleksi alam. Nah, awal seleksi alam pada suku Bajau terjadi karena mereka hidup dan bergantung pada laut selama ratusan bahkan ribuan tahun nih guys. Dulu tuh masyarakat Bajau cari makannya tuh dengan cara menyelam, berburu ikan, mengambil kerang dan hasil laut langsung dari bawah air. Nah, karena kehidupan mereka sangat bergantung pada kemampuan menyelam, orang yang tubuhnya lebih mampu bertahan di dalam air memiliki keuntungan. Misalnya, bisa menyelam lebih lama, terus mendapatkan makanan lebih banyak, dan mereka lebih kuat bertahan hidup. Nah, lama-kelamaan nih, sifat tubuh yang membantu menyelam seperti limpa yang lebih besar itu lebih sering diwariskan kepada keturunannya. Nah, terus kan kita ini bahasnya mengenai teori Darwin, di mana terdapat seleksi alam kan. Nah, jadi di awal itu nggak cuma dari kemampuan suku Bajau untuk beradaptasi yang membuat limpanya semakin besar, tapi ada juga sifat-sifat suku lain yang tidak seperti suku Bajau ini. Misal, aku sama Nindi pergi ke sana. Kita bertemu dengan suku Bajau, terus kita coba untuk berenang dan bertahan nafas, mencari ikan dan lain sebagainya, seperti orang-orang suku Bajau. Nah, sifatnya aku sama Nindi itu kan tidak seperti suku Bajau. Jadi, kemungkinan besar adalah kita berdua tidak akan bertahan hidup kalau cara hidupnya sama dengan suku Bajau. Jadi di situ terjadilah seleksi alam. Aku dan Nindi tidak akan bertahan hidup, sedangkan suku Bajau akan terus bertahan hidup. Ya, seperti itu. Perubahan cara adaptasi manusia mulai berbeda karena perkembangan teknologi. Jadi di kedepannya mungkin akan banyak perubahan karena teknologi tersebut. Nah, di suku Bajau nanti akan berkurang kemampuan menyelamnya karena berkembangnya teknologi tabung oksigen dan beberapa alat lainnya. Perubahan kehidupan laut. Laut akan banyak polusi dan naiknya suhu air dapat berkurang. Jadi cara hidup tradisional suku Bajau juga ikut berubah. Harapannya untuk kedepannya manusia itu bisa menggunakan teknologi dengan bijak dan tidak merusak alam. Dan tetap kita sebagai manusia itu jangan terlalu bergantung terhadap teknologi ini. Sekilas dengan teknologi itu seperti membantu kita untuk bisa lolos dari seleksi alam dan membuat kita lebih mudah untuk beradaptasi. Namun sebenarnya ada sisi negatifnya juga kalau misal teknologinya itu semakin bagus. Karena artinya kita jadi makin bagus-bagusan dari teknologi, sehingga ya yang teknologinya jelek meskipun dia sudah berteknologi ya dia akan musnah. Ya kayak gitu guys. Iya, namanya perkembangan alam. Pesan-pesan apa tadi? Pesan-pesannya setelah aku belajar tentang teori Darwin ini tuh ternyata seleksi alam itu sangat sebegitu pengaruhnya. Berpengaruh sekali di kehidupan kita. Pokoknya siapa yang bisa beradaptasi, siapa yang bisa menyesuaikan diri di lingkungan, maka ia akan diterima dengan baik. Dia akan bertahan hidup dengan baik dan lebih lama dan lebih nyaman. Kalau tidak bisa beradaptasi atau susah beradaptasi, maka dia akan kesusahan sendiri nantinya dan dia nggak betah gitulah di lingkungan kita, di lingkungan sekarang. Sebagai manusia kita kan juga makhluk hidup yang diciptakan paling sempurna. Jadi seharusnya kita bisa menggunakan kemampuan kita, akal kita untuk bisa mengikuti perkembangan zaman lah. Jadi biar kita tidak mudah mati ya. Tidak mudah mati, tidak mudah menyerah. Benar sekali. Iya. Oke teman-teman, sekian dari kita. Maaf bila ada salah kata maupun kekurangan. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian saat belajar biologi. Oke. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.